Ya, pemirsa, Pertamina melalui anak perusahaannya PT Kilang Pertamina Internasional terus berupaya untuk menghadirkan bahan bakar ramah lingkungan dalam rangka menuju transisi energi baru terbarukan. PT Kilang Pertamina Internasional merupakan subholding Pertamina yang kini memasuki masa transisi sebagai subholding refining and petrochemical yang bertanggung jawab dalam pengelolaan proses bisnis end-to-end kilang minyak dan petrokimia, mulai dari pengadaan minyak mentah, kemudian juga pengolahan dan pengelolaan produk, termasuk dalam pembangunan infrastruktur. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini dari arena SOE Conference 2022 di Nusa Dua Bali, kita akan langsung berbincang dengan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional, Taufik Aditya Warman. Halo Pak Taufik, apa kabarnya? Sehat. Salam sehat, senang bisa bertemu kembali dengan Pak Taufik. Ini suasananya meriah sekali di sini. Iya, banyak. Ramai sekali. Ramai sekali, baik. Pak Taufik, saya langsung aja ingin menanyakan pertanyaan pertama dan langsung menukik gitu. Boleh, Apa sebenarnya inisiatif yang sudah dilakukan oleh PT KPI dalam hari ini, PT Kilang Pertamina Internasional untuk mencapai aspirasi net zero dari perusahaan dan juga nasional? Baik. Mungkin kita mulai dari sasaran nasional untuk mengurangi net zero emission sebesar 31% pada 2060. Nah, Pertamina juga kita sudah mencanangkan, artinya secara grup untuk target net zero emission tersebut di 2060. Kebetulan di PT Kilang Pertamina Internasional, KPI sebagai salah satu subholding, juga kita sudah mempunyai roadmap untuk net zero emission tersebut, di mana sampai 2026 kita menargetkan sekitar 1 juta ton CO2 reduction. Oke. Nah, dari mana itu akan kita peroleh? Ya tentunya yang pertama dari emisi karbon yang ada sekarang, kita dekarbonisasi programnya. Dekarbonisasi melalui apa? Ya melalui recovery flare system, satu. Kemudian yang kedua adalah artinya itu emisi karbon itu karbon yang ada lagi, ya? kita ditangkap, kita recovery menjadi energi untuk kilang. Yang kedua dari sisi fuelnya sendiri, kita akan memproduksikan biofuel. Okay. Biofuel untuk di Cilacap ya. Saat ini kan kita ada fuel untuk diesel itu 100% di Cilacap, itu bisa dengan kapasitas 3.000 barrel per hari. Kemudian kita akan tingkatkan nanti sampai 6.000 barrel per hari, itu bisa mereduksi hampir 280.000 ton CO2 per tahunnya. Nah, kira-kira strateginya seperti itu. Itu sampai dengan tahun 2026 sampai 2026. Ya? Nah, ada juga soal green refinery begitu yang banyak dibicarakan saat ini. Green refinery itu yang kita fokus saat ini, yang kilang olah adalah untuk mengolah bahan baku dari HVO, jadi hydrotreated vegetable oil, itu dari RBDPO ya, dari bahan bakunya sawit ya, kita olah menjadi HVO untuk biodiesel 100%. Kita sudah gunakan, kemudian juga untuk SAF ya, SAF untuk aviation, itu kita udah uji coba. Persentasenya 2,4%. Itu yang dari Cilacap. Itu dalam tataran produksi sudah, Pak? Sudah, produksi yang Cilacap sudah 3.000 barrel per hari. Kemudian di Dumai ada 1.000 barrel per hari. Itu dua kilang itu yang saat ini kita sudah install. Rencana ke depan ya tentunya di Pelaju nanti akan ada tambahan untuk biofuel itu, pengolahan sampai dengan 20.000 ton per tahun. Oke, baik, kita berhenti di situ dulu Pak. Akan kita lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali seusai pariwara berikut ini. Cilacap tadi yang menjadi 6.000 juga bisa mengolah used cooking oil, jadi minyak jelantah. Harapannya kita akan refining lagi sehingga menjadi biodiesel yang 100%. Nah, penggunaannya biodiesel yang 100% tersebut, yang saat ini kan kita sudah sertifikasi internasional ya.
Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dan saat ini saya masih bersama dengan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional Taufik Aditya Warman. Pak Taufik, kita lanjutkan ya Pak. Ya, silakan. Bicara mengenai net zero emission, itu salah satu kemudian komitmen yang juga sudah ditetapkan oleh Pertamina Group. Bicara mengenai apa yang akan dilakukan oleh PT KPI juga tadi sudah dipaparkan, tapi mungkin bisa memberikan gambaran yang walaupun sekarang mungkin dalam tataran konseptual begitu ya. Tadi bicara soal green refinery sebagai salah satu upaya gitu. Nah, kalau kita bicara green refinery, ada Cilacap misalnya yang sekarang sudah melakukan itu. Nah, itu kurang lebih konsepnya ke depannya itu akan seperti apa pengembangannya? Artinya apakah ini kita bicara mengalihkan refinery yang sudah ada menjadi hijau atau membangun yang sama sekali baru gitu ke depannya? Jadi yang untuk case-nya Cilacap, kita membangun untuk plant biodiesel kan 100%. Ya. Jadi memproduksi HVO. HVO itu adalah diesel yang 100%, ya, bahan bakunya nabati. Nah, itu ada menggunakan existing plant yang kita modifikasi dengan hydrotreating ya unit sehingga bisa switching capability-nya. Apabila katakanlah kita harus memproduksikan yang bio, ya kita switching ke bio. Tetapi kalau tidak kan memproduksikan solar. Jadi solar plant-nya. Nah, itu yang kemampuan yang di Cilacap. Nah, jadi cukup canggih ya Pak ya? Ya quite flexibility. Ya. Jadi ada flexibility karena kan kita masih sekarang terus terang aja mengenai mungkin kedepannya harus ada DMO untuk energi ya. Energi artinya untuk bioenergi, bahan bakunya itu kan sustainability kan harus terjamin. Nah, ini kan kalau dari CPO, dari sawit ya mungkin kita harus bagaimana pengaturannya antara untuk kebutuhan food sama untuk kebutuhan energi tersebut. Untuk menetapkan berapa produksi yang dibutuhkan. Betul, itu yang harus kita dorong terus supaya sustainability daripada biodiesel khususnya ini bisa terus ada sehingga nanti akan affordable untuk masyarakat begitu. Nah, itu saya suka tuh affordable ya. Ada juga pelaju ya Pak tadi Bapak sempat sebut. Nanti dari Cilacap kan di Dumai sudah ada 1.000 kapasitas 1.000 barrel per hari. Nanti Cilacap akan kita kembangkan menjadi 6.000 barrel per hari. Nah, rencana ke depan juga di Pelaju. Nah, di Pelaju ini juga sama bahan bakunya dari sawit, dari pome rencananya. Nah, kita tapi masih dalam konseptual dengan kapasitas harapannya di 20.000 barrel per hari. Jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Nah, kalau yang Cilacap tadi yang menjadi 6.000 juga bisa mengolah used cooking oil, jadi minyak jelantah. Harapannya kita akan refining lagi sehingga menjadi biodiesel yang 100%. Nah, penggunaannya biodiesel yang 100% tersebut yang saat ini kan kita sudah sertifikasi internasional yaitu itu ada pengakuan ada berarti pengakuan internasional sustainability carbon credit. Nah, itu sehingga produk itu sudah layak pakai, layak jual. Nah, uji yang sudah kita lakukan waktu ada e-formula di Jakarta itu gensetnya itu menggunakan biofuel itu Pertamina Renewable Diesel itu. Jadi brandnya itu Pertamina RD. Jadi Pertamina Renewable Diesel. Pertama kali digunakan di situ. Di waktu e-formula. Nah, saat ini ada yang untuk ekspor, nanti yang sudah diproduksi kita akan ekspor ke Eropa. Itu yang HPO itu. Nah, sertifikasi itu berarti bermanfaat ketika akan melakukan ekspor ke luar negeri karena sudah ada pengakuan sudah certified. Karena memang itu requirement dari yang mungkin international community untuk di bioenergi tersebut. Nah, ke depan memang ada juga untuk bioenergi itu kan tadi di biodiesel ya. Tetapi kan untuk biogasoline, untuk bensin nanti bioetanol atau green metanol sama etanol dicampur. Tapi itu juga masih dalam tahapan perencanaan saat ini. Itu sebagai bahan bakar untuk campuran bensin. Untuk campuran bensin. Sehingga berapa persen? Kalau 6% etanol kan mesin-mesin masih acceptable untuk itu. Tidak perlu modifikasi di mesin. Karena kita sempat mendengar tuh dulu ada B20, B30, kemudian meningkat menjadi B50. Kalau B30 kan bicara mengenai diesel, gas oil. Tapi kalau nanti untuk etanol mungkin
A20 atau A berapa gitu. Oh, oke. Nah, Jadi itu berarti untuk kelasnya untuk bahan bakarnya bensin. oke, itu lini produk yang sama sekali berbeda. Berbeda begitu ya? dengan yang biodiesel yang sekarang kita kembangkan. Oke, yang kemudian bisa digunakan secara massal di Indonesia gitu. Bisa, itu Bisa kan ya? secara teknis kan kita memprove-nya itu menggunakan road test kan. Kayak biodiesel kan road test sampai 50.000 kilometer terhadap kendaraan sehingga nggak ada keluhan begitu secara teknisnya. Demikian juga nanti untuk bioetanol. Untuk bioetanol dengan gasolin itu harus melalui tahapan-tahapan yang sama kurang lebih. Dan saya kira lembaga pemerintah juga mengawal untuk itu, ESDM gitu ya, lembaga penelitian. Berapa kurang lebih nanti kontribusi yang akan dihasilkan dari Pertamina? Kalau untuk bioetanol kan ekspektasinya ke depan kan kita mulai bertahap mungkin dari 6% dulu untuk campuran etanol ataupun metanol etanolnya gitu loh. Sambil nanti kan harus kerjasama dengan industri otomotif ya, kemudian juga mungkin suplainya dengan PT Perkebunan karena memang itu bahan bakunya dari tebu ya, salah satunya lah ada singkong, ada tebu gitu untuk memproduksikan etanol itu. Oke, jadi ekosistemnya itu Ekosistem juga harus dirancang dulu ya, harus gitu di set up dulu untuk bisa melancarkan produksinya. Intinya kalau ada feedstocknya itu kalau kilang sih tinggal menyampur sebenarnya. Gitu. Nggak banyak ini. Tidak tapi banyak kilangnya sekarang ini tersedia. Ada rencana pembangunan kilang-kilang yang lain? Untuk bio ya fokusnya di Cilacap, Dumai sama Pelaju. Hanya di 3 tilang itu saja. Okay. Karena mungkin di Sumatera itu kan plantation mungkin besar. Tapi mungkin ke depan juga kita akan lihat di Kalimantan seberapa besar tuh plantation bisa mensupport untuk kebutuhan biofuel itu. Oke. Nah, pertanyaan besarnya yang mungkin nanti akan dijawab itu adalah seberapa besar itu akan mengurangi emisi karbon dan kemudian apakah itu bisa mensubstitusi impor bahan bakar berbahan dasar kan kalau fosil dari ya? sisi carbon reduction analoginya yang Cilacap kita bisa memproduksi 6.000 barrel per hari untuk biodiesel itu bisa mengurangi setiap tahunnya 200 sampai 280.000 ton CO2. Oke. Apabila itu dengan kapasitas seperti dengan itu ya. 6.000. Nah, mungkin kalau linearnya dengan pelaju 20.000 ya bisa dikalikan 3 gitu loh. Oke. Baik, kita sudah mendapatkan sedikit gambaran ya kurang lebih ya. Baik, kita harus jeda sekali lagi akan kita lanjutkan perbincangannya sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Kita bisa punya kapasitas kilang memproduksikan 1,4 juta barrel per hari, which is dengan tren kenaikan dan adanya energy transition itu akan bisa match, mudah-mudahan bisa menghilangkan impor untuk BBM. Ya, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami masih dari Arena Soe Conference 2022 di Nusa Dua Bali dan saat ini saya masih berbincang-bincang bersama dengan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional. Sejauh ini kita sudah membedah gitu kurang lebih bagaimana kemudian dari PT Kilang Pertamina Internasional memberi daya dukung terhadap agenda transisi energi. Ini juga adalah agenda nasional begitu. Nah, pemerintah Pertamina PT KPI sebagai anak perusahaan dari Pertamina Group BUMN yang juga didaulat begitu ya untuk mungkin sebagai leading sektornya begitu ya untuk mengarah ke transisi energi. Tadi sudah dipaparkan sejumlah proyek. Kira-kira langkah ke depannya apa lagi Pak? Yang secara strategis mungkin ada proyek-proyek strategis secara nasional begitu yang juga akan dikembangkan. Oke, karena kan Kilang Pertamina Internasional artinya kalau di subholding itu kan refining and petrochemical. Iya. Nah, karena ini subholding sebenarnya baru dibentuk juga kan ya? Di September 2021. Nah, tentunya kan drivernya adalah dari demand nasional. Demand nasional fossil fuel atau BBM ke depan seperti apa. Ini kan kenapa adanya proyek-proyek untuk peningkatan kapasitas produksi BBM kita. Nah, ada proyek RDMP ya, Refinery Development Master Plan, ya salah satunya yang sudah kita selesaikan di Balongan. Balongan itu kan
dengan selesainya RDMP Balongan itu kita bisa meningkatkan kapasitas produksi kilang di Balongan 25.000 barrel per hari. Dari sebelumnya 125.000 barrel per hari menjadi 150.000 barrel per hari saat ini. Yeah. Kemudian next-nya itu kan yang saat ini under construction itu ada RDMP Balikpapan. Okay. RDMP Balikpapan insya Allah kita 2024 bisa on stream. Itu bisa meningkatkan kapasitas pengolahan dari saat ini 260.000 barrel per hari menjadi 360.000 barrel per hari. Okay. Nah, sehingga 2024 kita akan punya plan di total itu 1.150.000 barrel per hari. Nah, ada lagi yang saat ini dengan GV dengan Rosneft ya, dengan Rosneft itu akan meningkatkan kapasitas tambah 300.000 barrel per hari sehingga di 2027 itu ya 2027 kita bisa punya kapasitas kilang memproduksikan 1,4 juta barrel per hari, which is dengan tren kenaikan dan adanya energy transition itu akan bisa match, mudah-mudahan bisa menghilangkan impor untuk BBM di tahun 2027. Oke. Itu dari sisi kebutuhan dasar untuk BBM saat ini. Oke. Nah, Justru tentunya malah kapasitasnya itu juga semakin kapasitas besar ya Pak? besar, betul. Kemudian mengenai flexibility daripada penggunaan minyak mentahnya juga kita dibuat lebih fleksibel sehingga dari upstream mungkin ke depan yang sweet crude itu makin berkurang, kita bisa blending cocktail untuk supaya kita bisa masak di kilang-kilang kita gitu loh. Oke. Jadi ada satu dari sisi kapasitas ya RDMP, kemudian dari kualitas dari Euro 3 rata-rata menjadi Euro 5 nanti ke depan. Itu kapan Pak? Itu Yang kan Euro 3 RDMP 2024. 2024. Nah, Okay. Balongan sudah Euro 5 sekarang. Balongan itu. Wow. Yang nanti JRR Tuban 2027 tentunya ke Euro 5. Oke. Kilang-kilang lain kita improve secara perlahan lah yang existing itu. Jadi transisi itu sudah mulai dilakukan sudah ya Pak, secara bertahap. Sudah ada program. Nah, kalau kita bicara sekarang soal investasi nih Pak, Okay. gitu ya. Sekarang ini kan yang banyak didengungkan ini adalah ESG begitu ya. Nah, saya ingin tahu bagaimana sebenarnya implementasi dari ESG ini di PT KPI. ESG memang keniscayaan ya ESG itu karena kan investor itu sangat concern dengan terutama yang E-nya kan, environment global. Ini kita bicara investor global ya. Investor global. Dan uangnya ada di sana. Uangnya begitu di sana, uangnya mengumpul di Amerika atau di European gitu kan. Nah, itu which is mereka sangat concern terhadap environment. Nah, tentunya kita harus ngikutin. Nah, kan tahapannya supaya mereka percaya kita bahwa kita sudah menerapkan ESG rating ya rating ESG-nya berapa. Nah, rating ESG yang minimum berapa yang supaya bisa mereka acceptable. Nah, Pertamina sudah punya. Kemudian subholding, karena kita subholding, KPI terus terang sekarang belum. Baru kita melakukan self assessment untuk ESG tahun ini. Rencana tahun depan kita akan menggunakan eksternal untuk merating ESG. Nah, tentunya program-programnya yang bisa mendukung untuk match ke ESG rating tersebut ya dari sisi environment tadi ada korelasinya dengan rencana roadmap net zero emission karena itu terkait sudah masuk dalam hitungan. Masuk dalam hitungan. Kemudian dari dekarbonisasi, kemudian bioenergi kan, biofuel itu bagian dari yang kita bisa kreditkan. Kemudian dan sudah ada sertifikasi. Ada sertifikasi. Kemudian terkait dengan karbon kredit mungkin ya kita antar subholding ini besok kita akan penandatangan dengan geothermal dengan PPI karena mereka memproduksikan energi bersih. Nah, kita masih menghasilkan energi yang ada CO2 sehingga ada carbon credit trading offset. Itu hal-hal seperti itu. Dari sisi sosialnya tentunya ya kita dengan program CSR yang sudah ada kita berdayakan untuk adanya penguatan masyarakat ke kemandirian ekonomi di sekitar daerah kita. Itu akan kita dorong. Beberapa sampel banyaklah di Cilacap, kemudian
ada di Pelaju, kemarin juga ada dapat pengakuan dari UK itu untuk internasional untuk community development. Sebagai enabler berarti. Terhadap ESG rating. Oke. Yang terakhir berarti tata kelola ya? G-nya itu ya good corporate governance, itu kita fokus ke compliance. Karena compliance terhadap, ya kita tahu lah, good corporate governance ya kita tatanan prosedural, kemudian masalah melaksanakan bisnis dengan prudent, itu hal-hal seperti itu yang kita dorong. Area yang mana berarti dari 3 itu ESG yang kira-kira menurut yang paling besar E-nya sebetulnya ya? yang harus kita ini, karena mereka kan investor itu nggak mau lagi ada yang investor yang nggak mau investasi di oil and gas karena menghasilkan karbon besar. Jadi berarti harus ada unsur greennya, bagaimana itu yang istilahnya mendukung ke green energy global, mengurangi emisi. Ya, dan yang mereka lihat itu adalah transisi itu apakah sudah dilakukan? Misalnya dari bahan bakar yang liquid ke gas, kemudian ke elektrifikasi, mungkin roadmap seperti itu yang saya kira itu yang menjadi sasaran mereka. Tapi kalau kita udah bisa di situ, udah investor sudah bisa mestinya membuktikan lah paling tidak begitu ya. Betul. Karena memang eranya sekarang seperti itu. Baiklah kalau begitu nampaknya menarik sekali perbincangan kita. Mudah-mudahan sukses terus Pak ke depannya begitu. Amin. Ya, kita memberikan daya dukung tentunya. Terima kasih sekali lagi Pak Taufik Aditya Warman atas perbincangan ini. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional Taufik Aditya Warman.